Segelintir cerita dari fisioterapis timnas Indonesia, Choi Ju-yong yang setiap hari menanyakan bagaimana keadaan pemain hingga memastikan apakah mereka siap bermain atau tidak. Setiap hari, baik sebelum tidur atau bangun tidur, Choi Ju-yong selalu memastikan anak asuhnya itu dalam keadaan sehat. Menurutnya, hal pertama yang dia lakukan setelah bangun tidur ketika bertemu dengan pemain dengan menanyakan kabar mereka. Jadi, saya setiap hari setelah bangun, hal pertama yang harus dilakukan terhadap pemain adalah sangat penting untuk menanyakan, bagaimana kondisi kamu? Itu pertanyaan pertama, ucap Choi. Lalu yang kedua adalah memastikan kualitas tidur pemain, apakah mereka dapat tidur dengan nyenyak atau tidak. Hal itu teramat penting baginya, karena keterkaitannya dengan tim. Jadi setiap pagi saya bertanya pada para pemain, bagaimana tidur kamu? Nyenyak atau tidak, itu sangat penting buat mereka. Buat tim secara keseluruhan juga, jelasnya. Dr. Choi yang bekerja sama dengan Shin Tae-yong juga harus memastikan bagaimana kondisi pemain yang mengalami cedera sebelum mereka istirahat di malam hari. Lalu saya juga bertanya pada pemain yang cedera. Saya sudah cek kondisi mereka malam sebelumnya, tapi kondisi di pagi hari juga sangat penting, ungkapnya. Menanyakan kondisi mereka sebelum latihan atau menanyakan apakah mereka bisa bermain, apakah kamu siap bermain, segalanya saya tanyakan pada mereka, tambahnya. Hal di atas adalah satu alasan bagi Dr. Choi untuk memastikan pemain timnas Indonesia dalam keadaan yang prima. Terlepas dari itu, bentuk perhatian yang dia berikan terhadap skuad Garuda adalah wujud dari rasa sayang terhadap anak asuhnya. Itu adalah alasan pertama. Selain itu karena saya juga menyayangi mereka, katanya. Choi Ju-yong ditunjuk PSSI sebagai tim fisioterapis timnas Indonesia sejak Piala Asia 2023. Sejauh ini ia sudah membantu banyak soal performa pemain. Pemain-pemain timnas sekarang menjadi pertimbangan berat bagi lawan-lawannya. Timnas Indonesia U23 kedatangan dua pemain jelang lawan Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Kedua pemain itu ialah Elkan Bagot dan juga Alfeandra Dewangga. Ya, Timnas Indonesia U23 akan berlaga melawan Timnas Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Pertandingan itu akan digelar di Stade Pierre Pibarot, Alès, Prancis, pada Kamis tanggal 9 Mei tahun 2024. Pertandingan ini jadi kesempatan terakhir Timnas Indonesia U23 untuk merebut tiket mentas di Olimpiade Paris 2024. Laga playoff sendiri harus dilakoni skuad Garuda Muda karena kalah dalam perebutan posisi ketiga di Piala Asia U23. Melawan Irak U23, pasukan Shin Tae-yong tumbang dengan skor 1-2, kekalahan inilah yang membuat tidak bisa lolos otomatis ke Olimpiade. Sayangnya, jelang melawan Guinea U23, skuad Timnas Indonesia U23 kemungkinan tak diisi oleh para pemain abroad. Kabarnya, Justin Hubner hingga Nathan Joaon tak bisa membela Garuda Muda karena harus kembali ke klub masing-masing, yakni Cerezo Osaka dan juga SC Heerenveen. Demi menambal hal itu, pelatih Shin Tae-yong harus putar otak. Kabarnya, ada dua pemain top yang siap membela Timnas Indonesia U23 untuk melawan Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Pertama, ada Elkan Bagot. Bek jangkung ini diketahui tak bisa membela Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 karena mengalami cedera. Kini, pihak PSSI pun dikabarkan tengah melobi klub Elkan Bagot agar bersedia melepas pemain ke skuad Garuda Muda. Elkan Bagot sendiri diketahui baru saja kembali ke klubnya, Ipswich Town, usai menyelesaikan masa peminjamnya dengan Bristol Rovers. Selain Elkan Bagot, ada juga nama Alfeandra Dewangga. Bek PSIS Semarang ini juga kabarnya jadi opsi lain untuk Timnas Indonesia U23 melawan Guinea U23. Pada sebelumnya Dewangga juga tak main di Piala Asia U23 karena menjalani pemulihan pasca operasi. Jika keduanya benar bisa hadir, skuad Garuda Muda tentunya bisa lebih tangguh. Sebab, Elkan Bagot dan Alfeandra Dewangga juga jadi andalan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia.
Asosiasi Sepak Bola Malaysia meminta publik sepak bolanya tak terpengaruh berlebihan dengan prestasi timnas Indonesia. Federasi tim tetangga serumpun itu menegaskan, ekspektasi terhadap timnas Malaysia dan peringkat dunianya harus realistis. Ranking FIFA Harimau Malaya kini turun ke peringkat 138 setelah sebelumnya mencapai peringkat 130 pada bulan November tahun 2023. Indonesia, berdasarkan ranking terbaru tanggal 5 April tahun 2024, berada di peringkat 134, menyalip Malaysia untuk pertama kalinya dalam 6 tahun. Timnas Indonesia menjadi tim negara paling tinggi kenaikan peringkatnya di antara seluruh anggota FIFA, yakni 8 tingkat, dengan jumlah poin juga terbanyak. Setelah kita kalahkan India dan Kirgistan, kita targetkan bisa mengalahkan Oman dan Yordania, tapi belum realistis kita bisa berada di level itu. Kita sudah melihat perbaikan peringkat, tapi masih perlu penyesuaian, ujar Presiden FAM Hamidin Moamin kepada Pers Malaysia. Namun, dia mengingatkan, kadang-kadang kami menang dan kadang-kadang kami kalah, tetapi kami tidak boleh turun. Bos Federasi Tim Negeri Jiran itu kemudian menyenggol Indonesia. Menurutnya, memang ada masanya Indonesia bagus, tapi ada pula masanya Malaysia lebih bagus. Indonesia saat ini tampil bagus dan berada di puncak. Namun 3 bulan lalu, FIFA sempat memuji kami sebagai salah satu tim yang menunjukkan peningkatan signifikan di peringkat dunia, tegas Hamidin. Terkadang ketika kami menang, kami cenderung lupa, langsung mengincar Piala Dunia, imbuhnya. Peringkat timnas Malaysia terpuruk setelah di Piala Asia 2023 yang digelar Januari lalu mengalami hasil buruk beruntun. Malaysia kalah 0-4 dari Yordania, 0-1 dari Bahrain, dan bermain imbang 3-3 dengan Korea Selatan. Setelah itu, 2 kekalahan beruntun dengan skor kembar 0-2 dari Oman di kualifikasi Piala Dunia 2026.